atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan traveling motivasi. Kali ini saya akan membahas tentang traveling. Bak gunung emas atau bagaikan gunung emas. Begitu banyak manfaat daripada traveling itu sendiri. Sampai setiap traveler punya cita-cita yang menggunung, bagaikan gunung emas. Para traveler punya segudang cita-cita yang ingin disumbangkan untuk kepentingan umat manusia. Begitu banyak manfaat daripada traveling untuk kepentingan kita, untuk kepentingan umat manusia. Mulai di sebuah rumah tangga yang mungkin sering bermasalah, tapi setelah mencoba untuk traveling bersama keluarganya, diawali dengan jalan-jalan di sekitar kota tempat tinggalnya, kemudian dikembangkan ke tempat yang lebih jauh, dan apa yang dilakukan orang tersebut berhasil memperkuat dan memperkokoh rumah tangganya. Ini satu bukti bahwa traveling sungguh luar biasa. Rumah tangga yang hampir hancur bisa kembali bangkit karena traveling. Karena banyak rumah tangga yang bermasalah sebenarnya bukan karena apa-apa, hanya karena kepenatan. Mungkin di setiap harinya hanya bergelut dengan pekerjaan, akhirnya menimbulkan rasa penat yang amat sangat di kepala mereka, membuat gampang terpancing untuk menjadi marah. Tapi dengan mencoba traveling bersama keluarganya, maka apa yang menjadi masalah sebelumnya bisa terlupakan dan bahkan bisa menggapai kebahagiaan yang mereka tidak pernah rasakan. Traveling adalah satu hal yang sangat luar biasa. Walau memang tidak semua orang suka dengan traveling. Ada yang suka hanya tinggal di rumah, pulang kerja tinggal di rumah, diam di rumah. Sampai dikatakan oleh para tetangganya bahwa si A, si B orangnya sangat pendiam. Padahal sebenarnya bukan demikian. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak mau keluar. Mungkin karena merasa sudah terlanjur seperti itu, maka dia sudah
sulit untuk bergaul dengan orang lain. Tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Bagaimana cara mengungkapkannya? Karena tidak mungkin juga menyalahkan orang lain atas apa yang dia lakukan. Tapi seorang traveler adalah orang yang mudah beradaptasi, tidak punya rahasia yang perlu untuk disimpan, yang perlu untuk dirahasiakan. Ilmu traveler selalu ingin dikembangkan, ingin disumbangkan untuk setiap orang, untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Karena memang alam yang menempa setiap traveler membuat selalu peduli kepada orang lain. Selalu ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Seorang traveler adalah orang yang selalu peduli kepada teman-temannya, keluarganya, tetangganya, kepada siapa saja. Kenapa demikian? Karena traveler selalu merasa sama dengan orang lain. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita semua sama di mata Allah. Jadi dengan traveling, ini membuat hati kita lebih terbuka. Lebih menerima siapapun. Dan tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang sering kita dapatkan di setiap melakukan traveling. Kami, para traveler, selalu sadar bahwa kita selalu membutuhkan orang lain. Dalam keadaan apapun, kita butuh orang lain. Bahkan yang sehubungan dengan rezeki pun, tanpa orang lain, maka rezeki itu tidak akan sampai kepada kita. Untuk itu para traveler sejati tidak punya musuh, tidak punya dendam kepada orang lain. Selalu baik kepada siapapun. Karena para traveler sudah terbiasa melakukan atau mengalami hal-hal yang sulit. Jadi jika melihat apa yang ada di sekitar tempat tinggalnya, ada orang yang melakukan atau mengalami sesuatu yang sulit, hati seorang traveler
pasti akan terpanggil untuk itu. Untuk itu teman-teman sekalian, terutama para muda yang mungkin sering mengalami masalah, terutama pasangan muda, sering mengalami masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Cobalah saling membuka diri, buang ego kalian jauh-jauh. Karena kalian bukanlah berlomba untuk mencapai sesuatu, tapi rumah tangga adalah kendaraan kalian berdua. Dan di dalam sebuah rumah tangga, tidak ada yang dikatakan suami menang, istri menang, atau suami kalah, istri menang, ataupun sebaliknya. Di dalam sebuah rumah tangga, tidak ada istilah menang atau kalah. Tapi cita-cita sebuah rumah tangga adalah mencapai kebahagiaan yang hakiki, yang dibangun berdua antara suami dan istri, bersama buah hati yang mereka dapatkan. Teman-teman para muda, sadarlah, buang ego kalian jauh-jauh. Para muda biasanya yang didahulukan adalah emosinya. Yang biasanya dihasilkan oleh semangat yang tinggi. Jadi kenapa para muda emosinya kelihatan seperti tinggi, besar? Andaikan itu bisa diolah, maka itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Karena itu sebenarnya adalah semangat. Cuma karena salah dalam penyalurannya, akhirnya menjadi tidak baik. Untuk itu saya berpesan kepada para muda, jika kalian terbakar api amarah, maka segeralah kendalikan amarah kalian. Sayang semangat kalian, kalian sia-siakan. Kalian punya semangat yang begitu besar, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Kami orang tua sangat sadar. Kami sangat butuh kalian para muda. Tanpa kalian, kami orang tua tidak ada apa-apanya. Mulai dari fisik, pola pikir, semangat. Kami para orang tua semuanya sudah serba kurang. Tapi kalian para muda
Kalian punya fisik yang hebat, kalian punya fisik yang kuat, pola pikir yang masih cemerlang, semangat yang luar biasa, yang selalu berapi-api. Itu adalah senjata kalian. Untuk itu saya berpesan, janganlah menyanyiakan hal itu. Bangkit, kendalikan emosi kalian, karena itu adalah energi. Dan jangan menyanyiakan energi itu. Jangan menyanyiakan semangat itu. Tapi manfaatkanlah ke hal-hal yang positif. Maka kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang hebat. Teman-teman para muda, demikian dulu. Ulasan tentang gunung emas yang kalian miliki. Jadi semangat yang kalian punya itu bagaikan gunung emas yang harus diolah. Demikian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.